Saya tuh benci Islam, saya benci Nabi Muhammad, dan waktu itu saya benci dengan poligaminya. Terus saya juga nggak suka dengan wanita-wanita bercadar. 2013 anak saya yang laki-laki yang pertama itu bersahadat masuk Islam di Mualaf Center Indonesia. Keinginan sendiri? Keinginan sendiri. Awal pandemi, sebelum pandemi, itu anak saya yang perempuan mengikrarkan syahadat di 2020 di bulan Februari di Masjid Alumni IPB Bogor. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Seperti yang kita tahu, setiap mualaf pasti punya cerita dan kisahnya masing-masing yang selalu menarik, unik, dan inspiratif. Seperti narasumber kita kali ini, seorang ibu yang luar biasa bukan hanya dari perjalanan hijrahnya, tapi bagaimana beliau bertahan sampai saat ini. Dan beliau owner warung Bo Demplon. Nah, yang penasaran sama menunya, silakan langsung kepoin IG-nya atau langsung aja datang ke warung Mak Demplon di Jogja Mall, lantai 3, Dramaga. Nah, gimana sih perjalanan hijrahnya? Yuk, sama-sama kita sapa. Assalamualaikum, Bunda Rita. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Insya Allah, alhamdulillah. Apa kabar, Bun? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Cerah banget ya secara hari kita hari ini. Amin. Ya, Bogor nggak hujan ya. Amin, Masya Allah. Bun, sebelum ke proses hijrah, Bunda namanya memang dari dulu saat masih Kristen, ada nama Kristen apa memang? Nggak ada, tetap Rita. Oh, memang Bunda, memang Rita. Iya. Panjangnya? Rita Arta Kesuma. Oh, Jawa banget ya Bunda. Iya. Rita Arta Kesuma. Iya, Arta itu dari Arto. Arto. Jadi pada saat saya lahir, ekonomi orang tua saya meningkat. Jadi dikasih nama Arto. Arta. Arta. Kalau Kesuma itu nama dari Eyang. Warisan. Ya. Nama warisan ya. Nah, kalau agama sebelumnya apa, Bun? Nasrani, Kristen Protestan. Kristen Protestan. Iya. Keluarga asli Jawa ya, Bun ya? Ya, asli Jogja. Mamah dari Wates Kulon Progo, papa dari Gunung Kidul, Candi, Wonosari, Yogyakarta semua. Masya Allah. Tulen. Tulen. Ini Jawa Tulen nih, tapi domisilinya di Bogor. Ya. Nyunda. Dulu waktu Bunda di Kristen, Bunda aktif nggak di gereja? Saya aktif, saya sebagai guru sekolah minggu. Jadi saya senang banget ya kalau ngajar sekolah minggu, karena sebelum hari Minggu itu istilahnya, itu saya pasti akan ke toko buku. Kalau dulu di Jakarta itu ada toko buku Immanuel gitu kan. Saya akan cari hadiah-hadiah buat anak-anak sekolah minggu yang bisa maksudnya yang baik nilainya pada saat saya memberikan tugas, misalkan hafalan Alkitab gitu kan, terus mereka bisa bernyanyi dan mereka misalkan bisa dalam sekolah minggu itu mereka bisa tenang gitu kan. Itu pasti akan saya kasih hadiah gitu kan, kayak pembatas Alkitab atau bacaan ayat-ayat. Itu saya biasanya tuh sering jalan-jalan ke toko buku Immanuel pada saat itu gitu kan. Berarti Bunda lumayan aktif ya? Aktif, saya juga ya? Anggota paduan suara. Wah. Anggota paduan suara, saya juga anggota vokal grup. Dan pernah menang lomba nyanyi vokal grup Solo ya, karena kan kita dulu pernah tinggal di Solo. Itu jadi juara 2, juara 1-nya nggak ada. Jadi aktif banget, guru Aktif. sekolah minggu, singer Vokal grup, juga, dan ikut-ikut lomba Iya. gitu ya. Bahkan mengusahakan gimana biar anak-anak sekolah minggu tuh seneng Iya. nyari-nyari hadiah Iya. gitu. Pandangan Bunda dulu terhadap Islam gimana sih? Dulu itu, ini saya minta maaf banget ya kalau ada yang tidak nyaman dengan ucapan saya gitu kan. Saya tuh benci Islam, saya benci Nabi Muhammad, dan waktu itu saya benci dengan poligaminya. Isu poligami. Ya, dengan isu poligaminya. Terus saya juga
nggak suka dengan wanita-wanita bercadar. Terus dengan yang pakai apa sih namanya, baju-baju syar'i itu gombrong-gombrong Kayak gitu saya kan. gini ya. Tetapi Untung saya dulu nggak ketemu ibu. Tetapi pada saat saya bersahadat dan saya mulai masuk di dalam Islam dan belajar Islam, bertahap juga gitu Mbak Yuli. Jadi saya ditolong pada saat itu kan saya di titik nadir, saya nggak punya duit sama sekali. Nggak taunya yang menolong saya itu adalah wanita bercadar. Masya Allah. Dan itu lumayan besar juga pada saat itu ya nilainya, dan pada saat saya mau kembalikan itu nggak mau. Masya Allah. Jadi dari yang awalnya benci Islam, benci Nabi Muhammad karena tentang isu poligami, dan sangat membenci orang-orang bercadar, tapi ketika di titik terendah, justru orang bercadarlah yang menolong Bunda Rita dengan jumlah yang sangat besar dan tidak mau dikembalikan. Tidak mau dikembalikan. Allahu Akbar, ya Allah. Saat itu Allah langsung menunjukkan ya. Ya, terus udah gitu. Tapi saat itu Bunda masih Kristen. Enggak, sudah Islam, udah masuk Islam tapi awal-awal. Udah masuk Islam awal-awal. Dulu tuh Bunda sempat benci banget sama Nabi Muhammad, isu poligami, lihat orang bercadar tuh nggak suka banget sama orang yang berhijab syar'i gitu ya, berpakaian. Itu pemicunya apa? Kebencian itu pasti kan ada dasarnya gitu. Apa yang membuat Bunda sampai sebenci itu? Saya dengar-dengar dari lingkungan gitu kan, tuh sama mungkin media-media yang apa namanya tidak berimbang ya, memberitakannya gitu kan. Tetapi buat saya sendiri gitu kan, tidak semua yang diberitakan itu benar. Contoh waktu saya dibantu sama yang bercadar itu nggak tahu bukan dari kalangan radikal. Betul, meskipun gitu kan. dia bercadar meskipun gitu ya. dia bercadar. Terus udah gitu saya masuk di suatu komunitas, dan komunitas itu juga menyarankan, menghimbau kita juga untuk memakai baju syari. Saya pakai baju syari gitu kan, saya pemakai baju syari, dan nggak taunya buat saya nyaman, karena untuk seorang wanita itu bagus banget ya, karena menutup dada gitu kan, menutup dada. Jadi saya langsung pakai, saya udah nggak peduli lagi. Walaupun kan badan saya besar ya, saya nggak peduli lagi bentuk saya itu mau seksi kayak bentuk saya mau apa, pokoknya nggak peduli, yang penting saya bajunya syar'i seperti itu. Dan akhirnya pun saya jadi pelaku gitu loh, jadi pelaku untuk memakai baju syar'i. Iya gitu. Nah, kalau untuk sampai pemahaman ke Nabi Muhammad itu agak lama Mbak Yuli. Aku tuh hanya didoktrinnya itu ya mungkin karena media gitu kan, sama pada saat itu lingkungan itu. Tapi kalau keluarga sih kayaknya. Jadi Bunda memang dari lingkungan Kristen ya? Iya, dari lingkungan Kristen. Tuh memang Kristen semua. Iya, jadi ngelihat orang-orang yang syar'i itu kayaknya aneh gitu ya? Betul. Dan pada saat saya menjadi pelaku baju syar'i pun, saya juga sama keluarga sih juga dipandangnya seperti itu, Islam radikal gitu. Kamu ikut Islam radikal kamu gitu sih gitu. Tapi seperjalanannya waktu saya bisa membuktikan bahwa saya tidak penganut Islam radikal. Seperti itu. Dan sebenarnya Islam gak ada yang radikal kok. Amin. Lagi-lagi itu isu ya, media. Dari kebencian Bunda yang tadi Bunda ceritakan itu, tiba-tiba Bunda memutuskan menjadi Islam, itu kan pasti by proses. Ada pertimbangan yang, saya yakin ada pertimbangan yang panjang, karena ini bukan keputusan yang mudah, karena melibatkan orang tua, lingkungan gereja, lingkungan circle Bunda saat masih di Kristen. Itu pasti kan biasa itu permasalahan setiap mualaf ya. Mereka itu terbentur sama itu. Nah, kalau Bunda sendiri gimana? Kalau saya alhamdulillah ya, tidak terlalu keras sih Mbak, gitu kan. Kalau mamah itu, mamah tuh cuma bilang kalau memang kamu sudah pilihan itu ya jalankan. Tetapi sempat mamah itu nggak percaya gitu kan, ini kamu tuh beneran gak sih masuk Islam? Jadi saya mengulang syahadat khusus di depan mamah. Dan saya berpikir pada saat itu toh kita juga setiap sholat 5 waktu pun kita melakukan syahadat kok gitu kan. Dan saya tanya sama guru pembimbing saya, udah nggak apa-apa untuk apa namanya memberikan apa namanya keraguan di hati mamah ya. Kalau takutnya mamah tuh saya cuma ikut-ikutan gitu loh, memeluk Islamnya gitu kan. Akhirnya saya syahadat di depan mamah, Pak Ustadz sama
yang guru ngaji saya seperti itu. Tapi- nah, pada saat mama melihat dia sudah syahadat di depan mama, ya akhirnya mama cuma pesen jalankan sesuai dengan Keputusan, keyakinan sekarang. gitu sih. Seperti itu, dan kita agak menghindari Mbak debat-debat masalah yang berhubungan dengan akidah atau masalah yang berseberangan, kalau itu nanti akan memicu kekeruhan gitu di dalam kekeluargaan gitu kan. Jadi hanya bisa memberikan contoh aja bahwa Islam tidak seperti yang mereka bayangkan sebelumnya, dan tetap mengasihi, tetap berbakti sama mama, seperti itu. Itu dari pihak keluarga orang tua, nggak terlalu ada tantangan yang dikhawatirkan. Nggak ada. Kalau dari temen banyak yang meninggalkan. Gitu. Langsung cabut gitu ya. Tapi Allah maha baik, Allah langsung mengganti juga saat itu. Jadi garansinya luar biasa Mbak dari Allah. Masya Allah. Jadi saya ditinggalkan misalkan 5, Allah menggantinya 20 gitu. Tapi dengan teman-teman yang alhamdulillah baik-baik gitu kan. Jadi yang malah kayak kok kayaknya kita udah ketemu lama ya, kayak gitu. Langsung akrab gitu, kayaknya kita udah kayak saudara. Dan alhamdulillahnya karena pada saat saya bersahadat tuh saya langsung gabung di komunitas mu'alaf. Jadi saya nggak merasa sendiri. Masya seperti Allah. itu. Jadi saudara-saudara saya yang lain saat ini ya mu'alaf gitu Mbak. Sesama mu'alaf Sesama ya. mu'alaf. Dan sampai hari ini juga kita masih terjalin komunikasi, masih belajar bareng gitu kan, masih tetap saling saling support ya, seperti itu Mbak. Karena memang Islam ya seperti itu ya. Islam kan rahmatan lil alamin ya. Jadi memang agama kasih sayang itulah Islam justru. Nah, itu kalau dari segi dari pihak orang tua, teman-teman, tidak terlalu ada yang hal yang berat lah ujiannya ke Bunda sendiri. Cuman yang saya maupun teman-teman nih yang sekarang lagi nonton ya, pasti penasaran, apa yang membuat Bunda memutuskan menjadi Muslim? Awalnya saya masuk Islam karena menikah dengan bapaknya anak-anak. Pada saat itu saya berpikir Tuhan itu satu, Allah itu satu. Jadi saya mau agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ya yang penting Allah itu satu, gitu kan. Jadi karena cinta, saya masuk Islam, saya bersahadat, gitu kan. Waktu itu langsung sambil menikah ya, menikah sama bapaknya anak-anak, gitu kan. Nah, seperjalanan waktu nggak ada yang ngebimbing saya, gitu kan. Kebetulan bapaknya anak-anak pada saat itu juga kurang baik agamanya, gitu kan. Jadi saya sama tetangga nih, kalau mau sholat, belajar sholat gitu. Jadi kalau azan tuh kita kontek-kontekan, mau di mana nih, di rumah kamu apa di rumah saya, gitu kan. Gitu. Nah, setelah saya menjalani selama 3 bulan, saya gampang. Kok kayak gini ya, gitu. Yang saya harap suami itu bisa menjadi imam, kita bisa sholat bareng, terutama sholat isya ya pada saat suami pulang kerja gitu. Itu nggak saya dapatkan. Gitu kan, akhirnya saya kembali lagi ke Kristen. Ya Allah, saya kembali ke Kristen, murtad lagi. Iya. Ini dalam artian Bunda awal memutuskan menjadi seorang Muslim itu karena mau menikah. Iya. Syarat nikah. Iya. Biar ini nih halal nih, gitu ya. Tapi Bunda masih mau tuh belajar. Masih. Ketika menikah Bunda memang sungguh-sungguh mau menjalankan ya, masih karena mau saya belajar orangnya sholat. konsekuen terhadap pilihan saya. Gitu. Cuman berjalan waktu Bunda kok gini-gini aja gitu ya, gampang. Karena bapaknya anak-anak pun juga nggak ada ininya ya, nggak ada kontribusinya lah gitu loh. Jadi kok saya ngebimbing. Kok saya harus sendiri, terus saya kemana nih? Kan kita kan kayak masuk hutan belantara gitu kan. Kita mau kemana? Belajarnya bagaimana? Arahnya kita nggak jelas ya. Jadi akhirnya balik lagi ke Kristen. Murtad lagi. Gitu. Nah, itu kita jalanin sampai akhirnya kita divorce pada saat itu di tahun 2010. Terus udah gitu pada saat saya kembali lagi setelah 3 bulan saya syahadat itu nikah sama suami. Nah, terus begitu saya balik lagi, nah akhirnya
suami ikut saya tuh, jadi kita pembaruan pernikahan gitu, kita pembaruan pernikahan. Jadi suami yang tadinya Muslim ikut murtad juga. Gitu, kita pembaruan pernikahan, kita nikah gereja, terus kita ganti juga catatan sipil gitu kan, nggak KUA lagi gitu kan, sampai lahirlah anak kedua. Nah setelah anak kedua umur 2,5 tahun, kita ada problem konflik yang tidak bisa dipertahankan gitu kan. 2010 awal akhirnya saya dan suami bercerai. Waduh. Muslim karena mau nikah. Setelah nikah murtad. Iya. Murtadnya pun dua-dua. Iya. Setelah murtad malah cerai. Iya. Ya Allah. Nah setelah bercerai di tahun 2012, itu bercerai kan 2010 ya Mbak ya. Di 2012 itu saya ada laki-laki duda gitu kan, itu ngajak serius gitu kan, tapi agamanya Islam kembali gitu kan. Dapat Muslim lagi. Dapat Muslim lagi. Nah pada saat itu sudah sampai tahap perkenalan ke ibunya. Nah ibunya itu menanyakan masalah agama, begitu tahu agama saya Kristen ya jelas nggak boleh gitu kan. Nah sampai ibunya bilang kalau kamu masih beragama Kristen, kamu nggak boleh menginjakan kaki di rumah saya. Wah, nah dari situlah saya langsung mencari, kok Islam gini amat ya? Tertantang ya? Tertantang, ada apa sih ini sebenarnya dengan Islam gitu kan? Kok sampai kayak gitu banget? Sampai kadang-kadang kan ada yang nggak boleh ngasih selamat Natal gitu Iya, kan? betul. Nah dari itu, dengan dorongan-dorongan itu saya akhirnya mencari apa itu Islam. Gitu. Nah pertama kali yang saya datangin adalah kakak saya yang nomor 1. Karena kakak saya itu belajar Islam sampai 14 tahun. Tapi beliau masih Kristen pada saat itu. Pada saat itu masih Kristen. Terus saya ke rumahnya, saya sharing gitu kan. Saya ke tempat kakak saya sharing sama kakak saya. Terus udah gitu saya dikasih buku yang menurut saya itu inspiratif buat saya dan memotivasi saya untuk saya melakukan syahadat. Buku Berguru Kepada Allah karangan Ustadz Abu Sangkan, sama bagaimana sholat yang khusyuk. Dua-duanya sama. Ustadz Abu Sangkan mungkin karena background saya adalah sarjana psikologi, di situ Ustadz Abu Sangkan kan bahasanya banyak bahasa psikologi gitu. Jadi nyambung ngena banget di hati. Terus akhirnya saya bertemu dengan ibu-ibu majelis taklim di Pomat Bogor. Pada saat itu saya usaha di situ, saya jualan di situ. Saya baru ngomong, saya tertarik dengan Islam. Langsung disahadatin di majelis taklim. Itu belum menikah? Belum menikah. Belum menikah. Begitu saya sudah masuk Islam, doa yang pertama kali saya panjatkan itu adalah, Allah tunjukkan apakah benar ini jodoh saya. Langsung dijawab dan saya langsung lemes, saya langsung shock. Dijawabnya berupa apa? Nggak taunya dia sudah menikah dengan wanita lain. Ya Allah. Dan saya seperti tidak bertapak di bumi. Kok cepet banget ya permintaan doa saya gitu kan. Pada saat itu saya bisa hadat itu gitu kan, dan pada saat itu saya masih bisa sholat, gerakan sholat, tapi ucapannya belum sempurna ya. Dan itu yang saya lihat adalah pada saat saya ruku itu ya, saya sujud itu adalah bayangan putih Mbak, putih cahaya putih panjang gitu, sampai saya meleleh ya, nangis gitu kan, seperti itu. Nah, konsekuennya adalah aku minta kok gitu, minta sama Allah dan langsung dijawab. Di sholat awal-awal saya minta, ya Allah tunjukkan apakah dia ini memang jodoh saya, dan langsung ditunjukkan. Dijawab sama Allah. Dan saya nggak boleh protes. Jawabannya beliau sudah menikah. Sudah menikah dengan wanita lain yang memang Islam gitu. Di situ saya baru percaya. Kan kadang-kadang banyak yang bilang kan, keep istiqomah ya, atau hidayah itu mahal ya, itu mahal. Di situ saya mengalami sendiri. Memang pada saat awal saya
masuk Islam karena saya cinta sama bapaknya anak-anak yang pertama, terus saya kembali murtad dan saya dapat hidayah lagi sampai hari ini, dan itu benar-benar mungkin Allah pilih saya. Allah. Jadi istilahnya kalau lu udah gue pilih, berat kita gitu ya, lu mau ngapain aja udah gak bisa gitu kan. Jadi saya jalanin sampai hari ini dengan keikhlasan dan keridhaan Allah. Ya walaupun sampai hari ini pun juga masih banyak mengalami kondisi-kondisi ekonomi saya ya, kalau dilihat memang Mbak, saya ada usaha gitu ya, dilihat orang tuh wah ini ya gitu, cuma nggak taunya tetap aja ya namanya Pasang kehidupan, surut. kehidupan Mbak, kadang-kadang tuh lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Tapi saya bahagia, saya memiliki kebebasan terutama waktu. Saya memiliki kebebasan waktu daripada dulu, dan saya kalau mau sekarang sih saya mau ngaji-ngaji, saya mau ke majelis taklim seperti itu. Itu sih yang saya rasakan, dan saya sekarang lebih santai aja gitu Mbak. Saya nggak kayak dulu ya Mbak, maksudnya saya nggak mengejar dunia gitu ya. Mbak boleh percaya, saya tuh sering dompet saya kosong. Dan disitulah selalu belajar, bukan belajar ya, jadi kebawa gitu, hakul yakin sama Allah. Nah di sini Mbak, mau di sini nih titiknya, saya akhirnya berselawat terhadap Nabi Muhammad. Ya Allah. Makanya saya bilang tadi, pada saat saya masuk Islam, saya masih belum ini dengan Nabi Muhammad gitu kan. Tetapi dengan perjalanannya waktu gitu kan, jadi istilahnya saya baru itu dengan Nabi Muhammad itu 2 tahun ke belakang ya, setelah saya menjalankan sholawat itu ya. Itu, dan di situ banyak sekali keajaiban dan banyak sekali rezeki-rezeki yang tak terduga datang dari mana aja, dan amazingnya maksudnya, dan ajaibnya gitu ya, kadang-kadang tuh datangnya itu kayak magnet. Kayak magnet itu dalam arti Mbak misalkan rajin bersolawat gitu ya, Mbak itu digerakkan misalkan untuk menolong saya, itu tapi dari solawat itu Mbak. Betul. Itu yang yang saya alami, gitu loh, yang saya alami. Makanya sempet ya karcis parkir tuh hilang Mbak. Saya bawa mobil teman saya, ada teman-teman saya banyak, pada panik karena kita harus bayar 50.000 tuh Mbak. Karcis parkir itu hilang kan, mall-mall begitu ya. Saya bilang sama temen, sholawat lah gitu kan, dia malah panik aja, panik. Kalau saya diam, udah saya sholawat, ketemu. Dan ajaib itu, jadi dia lupa naruh dan nyempil gitu loh, itu Mbak. Jadi memang banyak Dulu Bunda sangat benci dengan Nabi Muhammad SAW. Sekarang Bunda malah sangat mencintai bersolawat kepada beliau, dan merasakan keajaiban solawat itu sendiri ya. Betul. Masya Allah. Dan itu sekarang nggak bisa maksudnya bukan hari lagi ya, menit Mbak, menit. Kita diam pun kita bersolawat, kita diam, kita duduk manis di kereta pun kita bersolawat. Pokoknya kita nggak bisa kosong gitu. Itu yang saya ilhami ya dengan saya masuk agama Islam. Apa yang bikin Bunda bertahan sih di Islam? Tauhid. Islam itu lurus. Itu, dan ya itu Mbak yang tadi Mbak sebut di awal, rahmatan lil alamin. Ya, seperti itu. Dan waktu itu saya tanya ke guru saya kan, karena berdasarkan dari mama saya gitu kan. Mama saya kan pernah bilang, mama orang Kristen, mama doa dijawab gitu kan. Pokoknya yang penting dijawab sama Allah gitu. Nah, saya tanya sama guru saya, kebetulan tuh pembina di komunitas mualaf dan udah sepuh ya. Guru saya udah 73 tahun, tapi masih aktif. Setiap malam kita masih pengajian melalui Zoom gitu kan, tilawah Al-Quran gitu Mbak ya. Nah itu guru saya menerangkan arti Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Masya Allah. Di situ saya baru tahu jawabannya, oh ya Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini. Jadi saya tambah pegang teguh Islam. Dan saat ini pernah juga pada suatu acara saya disuruh lepas jilbab, saya juga nggak mau gitu kan. Acara apa itu Bun? Ada pernikahan sih, pernikahan di keluarga gitu kan. Oh iya. Kan
apa sih yang rambutnya Biasa mereka dihias-hias. dengan dalih menghormati